Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayati dengan NIM 7101420315. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran CIRC dan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Untuk yang pertama, pengertian metode pembelajaran CIRC atau Cooperative Integrated Reading and Composition adalah metode pembelajaran terpadu antara kemampuan membaca dan menulis yang melibatkan siswa secara aktif, baik fisik maupun mental dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan siswa memahami isi bacaan, baik secara individu maupun kelompok. Metode pembelajaran CIRC adalah prosedur yang sistematis yang didasarkan pada kerjasama kelompok untuk memperoleh pengetahuan. Sintak yang digunakan dalam metode ini yaitu yang pertama, mengamati, dua, menanya, yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi, yang ketiga, menganalisis, dan yang terakhir, mengkomunikasikan. Adapun langkah-langkah metode pembelajaran CIRC adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru membentuk kelompok yang beranggotakan 5-6 siswa secara heterogen. Yang kedua, guru memberikan wacana atau clipping atau bahan ajar sesuai dengan topik pembelajaran. Yang ketiga, siswa bekerja sama, saling membacakan dan mengemukakan ide pokok dan memberi tanggapan terhadap wacana atau clipping atau bahan ajar dan ditulis pada lembar kertas. Kemudian yang keempat, siswa mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kelompoknya. Kemudian yang kelima, guru dan siswa membuat kesimpulan bersama mengenai materi yang telah didiskusikan. Kemudian, dalam penerapan metode pembelajaran CIRC terdapat 3 tahapan, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kegiatan inti, dan yang keempat penutup. Pada tahapan pendahuluan terdapat beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan guru, yaitu yang pertama, guru membuka pembelajaran, kemudian yang kedua, guru melakukan apersepsi untuk mengetahui dasar pengetahuan peserta didik, kemudian yang ketiga, guru menginstruksikan kepada siswa untuk membuat kelompok, kemudian yang keempat, guru menayangkan PPT pembelajaran atau video ataupun memberikan kasus atau sumber lainnya kepada peserta didik. Kemudian pada tahapan yang kedua yaitu kegiatan inti, langkah-langkah yang dilakukan guru yaitu guru menanyakan tanggapan siswa mengenai PPT pembelajaran atau video atau kasus atau materi yang ditampilkan. Kemudian yang kedua, guru menyampaikan tujuan dan manfaat pembelajaran. Yang ketiga, guru menjelaskan tugas masing-masing kelompok. Yang keempat, guru menginstruksikan siswa diskusi kelompok. Kemudian yang kelima, guru menginstruksikan siswa untuk mengumpulkan informasi atau data terkait materi. Kemudian yang keenam, siswa mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu guru memberikan penguatan materi. Dan pada tahapan yang terakhir atau tahapan penutup, yang dilakukan guru yaitu yang pertama, guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan hasil pembelajaran. Kemudian yang kedua, guru menutup pembelajaran dengan membaca doa. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai metode pembelajaran CIRC. Berikut saya akan mempraktekkan bagaimana penerapannya dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Pada kesempatan kali ini, adakah yang tidak hadir? Ya, terima kasih karena semuanya sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bab baru yaitu mengenai sistem ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan sistem ekonomi? Sistem ekonomi
Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang digunakan suatu negara untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya, jasa, dan barang yang dimilikinya, baik individu maupun organisasi negara tersebut. Di sini adakah yang sudah tahu mengenai jenis-jenis sistem ekonomi? Silahkan jika ada yang ingin berpendapat. Ya, betul. Sistem ekonomi ada 3, yaitu sistem kapitalis, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran. Lalu, apa sih tujuan kita mempelajari materi ini? Tujuan kita mempelajari materi sistem ekonomi yaitu agar siswa dapat menganalisis sistem ekonomi apa saja yang ada di Indonesia. Kemudian, bagaimana penerapannya yang terjadi di Indonesia. Kemudian, pada kesempatan kali ini, silahkan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 5-6 orang. Sebentar lagi saya akan menampilkan bahan ajar yaitu berupa PPT. Ya, baik. Silahkan kalian baca dan kalian paham. Baik. Apakah kalian sudah membaca semua materi ini? Nanti Ibu akan memberikan diskusi kepada kalian. Silahkan analisis pengertian, ciri-ciri, kekuatan, dan kelemahan sistem ekonomi yang dipakai di Indonesia. Setelah itu, perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil diskusinya sesuai dengan urutan kelompok yang pertama sampai yang terakhir. Diharapkan semua anggota terlibat aktif dalam diskusi. Untuk diskusinya bisa dimulai dari sekarang ya. Baik, untuk kelompok 1 atau apakah sudah siap? Kalau sudah siap, silakan perwakilan kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sangat bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin memberikan pertanyaan untuk presentasi dari kelompok pertama. Ya, silakan kelompok 2 untuk menyampaikan pertanyaannya kepada kelompok 1. Terima kasih atas pertanyaannya kelompok 2. Dari kelompok 1 atau kelompok yang lainnya boleh menanggapi, silakan. Ya, sangat bagus dan tepat sekali ya pertanyaan dan jawaban dari kelompok 2 dengan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian saya akan memberikan sedikit kesimpulan mengenai sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah ekonomi yang mana kebebasan dan kekuasaan berjalan secara bersamaan, walau dalam kadar yang berbeda-beda. Dalam sistem ekonomi ini masih ada campur tangan pemerintah yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan atau pertumbuhan ekonomi. Saya rasa cukup pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatian dan keaktifan kalian. Semoga diskusi kali ini bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan membaca doa bersama-sama. Membaca doa dipersilahkan. Doa dicukupkan. Semoga diskusi kali ini bermanfaat dan jangan lupa untuk dibaca kembali materi-materi yang telah kita bahas tadi. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai metode pembelajaran CIRC. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.